Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah riset operasional. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas pokok bahasan masih seputar linear programming. Tapi untuk pokok bahasan kali ini, kita akan mempelajari metode simplex. Jadi sebelumnya kita sudah belajar linear programming dengan metode grafik dan kali ini kita lanjutkan dengan metode simplex. Nah, untuk materi kali ini learning outcome yang kita harapkan adalah yang pertama mengenal linear programming sebagai alat pengambilan keputusan, kemudian mampu merumuskan permasalahan operasi ke dalam bentuk linear programming. Dan yang ketiga, mengerti dan memahami linear programming dengan menggunakan metode simplex. Ini ada beberapa daftar literatur, bisa dicari bukunya dan dibaca. Nah, apa sih sebenarnya metode simplex ini? Metode simplex ini akan digunakan ketika linear programming sudah mengandung 3 atau lebih variabel. Nah, kemarin kita menggunakan metode grafik itu, keterbatasannya adalah tidak bisa lagi digunakan ketika jumlah variabelnya 3 atau lebih dari 3. Nah, di sini apabila suatu masalah linear programming hanya mengandung 2 variabel keputusan, maka dapat diselesaikan dengan metode grafik. Tetapi bila melibatkan lebih dari 2 variabel, maka metode grafik tidak dapat lagi digunakan, sehingga diperlukan metode simplex. Kenapa metode grafik tidak digunakan ketika variabelnya lebih dari 2? Karena seperti yang kalian ketahui bahwa sumbu grafik itu hanya terdiri dari 2 sumbu. Maka ketika variabel lebih dari 2, metode grafik tidak bisa digunakan. Nah, metode simplex ini merupakan suatu pendekatan yang lazim digunakan untuk menentukan kombinasi optimal dari 3 atau lebih variabel keputusan. Jadi kalau variabelnya sudah berjumlah 3 atau lebih dari 3, maka kita bisa menggunakan metode simplex. Ini sudah diperkenalkan oleh George Dantzig itu sejak tahun 1947 dan mengalami perbaikan oleh para pakar, para ahli yang lain, seperti halnya ilmu-ilmu pengetahuan yang lain terus mengalami perbaikan dari masa ke masa. Metode penyelesaian simplex melalui perhitungan ulang atau iteration. Jadi metode simplex ini kita melakukan perhitungan ulang atau iteration, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai solusi optimal. Jadi kalau belum optimal, kita ulangi lagi sampai kita menemukan jumlah yang optimal atau solusi yang optimal. Nah, syarat dan sifat. Yang pertama, untuk syarat, model program linear harus diubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku standar form. Kemudian sifat bentuk baku yang pertama, semua batasan adalah persamaan dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Jadi semua batasan itu harus dalam bentuk persamaan. Kemudian sifat yang kedua, semua variabel tidak ada yang bernilai negatif dan fungsi tujuan dapat berupa minimisasi atau maksimisasi. Ini syarat dan sifat ya untuk metode simplex. Nah, kemudian untuk tahapan penyelesaian, yang pertama kita harus mengubah fungsi tujuan dan batasan ke dalam fungsi implisit. Itu langkah pertama. Kemudian tahapan selanjutnya atau tahapan yang kedua, menyusun persamaan-persamaan tersebut dalam tabel simplex. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Yang keempat, memilih baris kunci. Yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci.
Kemudian yang keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Artinya baris yang lain kita juga akan mengubah nilainya. Kemudian yang ketujuh, melanjutkan perubahan-perubahan sampai optimal. Dan yang terakhir, kita membuat kesimpulan. Nah, dalam metode simplex ada yang disebut variabel slack atau slack variable. Ini berfungsi untuk menampung sisa kapasitas atau kapasitas yang tidak digunakan pada kendala yang berupa pembatas. Nanti akan kita lihat seperti apa variabel slack itu. Banyaknya variabel slack tergantung pada fungsi kendala. Jadi kalau fungsi kendalanya ada 3, maka variabel slack-nya juga ada 3. Dengan adanya slack variabel pada fungsi kendala, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slack variabel ini. Karena slack variabel tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk slack variabel tersebut dituliskan 0. Jadi konstanta untuk variabel slack ini itu nilainya adalah 0. Baik, mari kita lihat seperti apa model tabel simplex. Nah, ini tabel simplexnya itu yang pertama ada kolom untuk variabel dasar. Ini ada Z, kemudian baris Z, kemudian ada baris untuk S1, S2, dan seterusnya. Kemudian kolom-kolom yang terdapat di dalam tabel simplex itu ada kolom untuk Z, kolom untuk X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini sampai Xn ya. Tergantung fungsi kendalanya. Sama untuk S1, S2 sampai sesuai dengan fungsi kendala. Kalau 3 ya 3. Kemudian ada kolom untuk nilai kanan. Sekarang kita lihat contoh kasus yang pertama. Kita diminta maksimumkan Z sama dengan 40X1 ditambah 30X2, kemudian dengan kendala 2X1 ditambah 3X2 itu kurang dari atau sama dengan 60. Kemudian kendala yang kedua adalah 2X2 itu kurang dari atau sama dengan 30. Kendala yang ketiga, 2X1 tambah X2 kurang dari atau sama dengan 40. Sedangkan untuk X1 dan X2 itu lebih besar atau sama dengan 0. Maka bentuk baku model linear programming di atas adalah Z min 40X1 min 30X2 min 0S1 min 0S2 min 0S3 sama dengan 0. Ini menjadi persamaan tujuan. Kita masukkan berdasarkan fungsi kendala ya. Fungsi ini fungsi tujuan. Selanjutnya kita masukkan berdasarkan fungsi kendala. Ini kita masukkan di sini. Menjadi persamaan kendala. Jadi ini kan pertidaksamaan. Kita ubah menjadi persamaan. Nah, untuk S1, S2, dan S3 ini itu sesuai dengan ketentuannya. Kalau fungsi kendalanya ada 3, maka variabel slack-nya juga ada 3. Dan itu nilai konstantanya adalah 0. Nah, kita coba lengkapi tabel simplex. Yang pertama, baris yang pertama itu adalah baris untuk Z. Nah, ini fungsi tujuan atau persamaan tujuan. Kita coba masukkan ya. Yang pertama, nilai Z adalah 1, karena Z-nya hanya 1. Kemudian nilai X1 itu adalah min 40. Kemudian nilai X2 min 30. Kemudian nilai S1 itu adalah 0, S2 0, S3 juga 0. Nilai kanannya adalah 0. Ini yang disebut nilai kanan.
Jadi nilai yang setelah persamaan ya, maka itu disebut nilai kanan. Yang kedua, kita akan melengkapi tabel simplex untuk tabel pada baris kedua atau baris S1. Nah, kita masukkan fungsi kendala yang pertama adalah 2x1. Artinya nilai x1 adalah 2. Kemudian ini Z 0 ya, tidak ada. Karena yang ada di sini adalah x1, x2 dan S1. Kemudian nilai x2 adalah 3, nilai S1 adalah 1. Maka nilai kanannya adalah 60. Ini untuk baris kedua atau baris untuk S1. Selanjutnya kita akan melengkapi seluruh tabel saja sesuai dengan ini. Sesuai dengan fungsi kendalanya. Ini ya, kita masukkan sesuai ini ya. Ini nilai kanannya ada 60, 30, 40. Nah, kita akan coba iteration 1 atau perhitungan ulang yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menentukan kolom kunci. Kolom kunci itu adalah yang mempunyai nilai pada fungsi tujuan bernilai negatif dengan angka terbesar. Mana nilai negatif dengan angka terbesar? Maka kolom kunci berada di sini. Di sini ada angka negatif juga di X2, tetapi yang lebih besar adalah X1. Maka kolom kuncinya berada di sini, kolom X1. Selanjutnya menentukan baris kunci. Baris kunci yang memiliki angka indeks atau rasio terkecil dan bukan negatif. Rasionya bisa dihitung dengan nilai kanan dibahagi nilai kolom kunci. Ini nilai kanan dibahagi nilai kolom kunci. Kolom kuncinya kan sudah kita temukan, maka nilai kanan ini kita bahagi dengan nilai kolom kunci. Ini 0 dibahagi 40, hasilnya adalah 0. Kemudian 60 dibahagi 2, itu hasilnya adalah 30. Kemudian 30 dibahagi 0, itu nilainya bukan 0 tetapi tak terhingga. Yang mana ini masih ada yang 40 dibahagi 2, itu nilainya adalah 20. Mana kemudian yang menjadi indeks terkecil dan bukan negatif? Tentu ada di baris S3. Ini indeks yang paling kecil dan bukan negatif ya. Itu. Maka kita memilih baris S3 sebagai baris kunci. Selanjutnya menentukan elemen kunci. Elemen kunci yaitu perpotongan sel antara kolom kunci dengan baris kunci. Maka yang menjadi perpotongan di sini adalah angka 2 ya. Angka 2 menjadi elemen kunci. Kemudian untuk baris S3 itu akan berubah menjadi X1. 1 ya. Nah, ini baris S3 itu akan berubah menjadi X1. Mari kita lihat selanjutnya. Selanjutnya untuk perubahan nilai baris, itu untuk nilai baris kunci baru, kita akan mencari dengan cara nilai baris kunci lama dibahagi dengan angka kunci. Yang mana nilai baris kunci lama? Coba kita lihat ya. Kita lihat. Ini merupakan nilai baris kunci yang baru. Ya. Coba perhatikan, ini X1 adalah nilai baris kunci yang baru. Tentu pertanyaannya, dari mana kita dapatkan angka-angka ini? Mari kita lihat, nilai baris kunci baru itu didapatkan dari nilai baris kunci lama dibahagi dengan angka kunci. Nah, baris yang lama, ini adalah baris yang lama ya. Perhatikan.
baris yang lama tadinya ini adalah S3 atau baris yang lama, kemudian angka kuncinya adalah 2. Maka kita akan membagi 2 angka-angka ini. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya adalah ini. Jadi nanti kalian bisa coba hitung angka nilai baris kunci yang lama dibagi 2, angka kuncinya adalah 2, tadi kita sudah dapatkan bersama. Itu hasilnya adalah Z sama dengan 0, kemudian X1 adalah 1, kemudian X2 itu 0,5, S1 0, S2 0, S3 0, dan nilai kanannya 20. Inilah yang kemudian disebut sebagai baris baru, ya, baris baru. Kemudian untuk nilai baris yang lain, baris Z, S1 dan S2, kita akan menghitung nilai baru baris lama dengan cara sebagai berikut. Nah, coba perhatikan. Keterangannya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, yang mana koefisien kolom kunci? Kalau baris lama kan sudah saya perlihatkan kembali tadi, nilainya adalah ini. Untuk baris Z, ya, kita mencari nilai baris Z atau baris pertama. Ini nilai baris lamanya. Nah, koefisien kolom kunci adalah min 40. Ini yang disebut koefisien kolom kunci. Saya perlihatkan kembali yang mana koefisien kolom kunci. Nah, ini. Koefisien kolom kunci adalah ini. Min 40. Yang mana kita dapatkan dari nilai negatif terbesar, ya, di dalam baris di dalam kolom kunci ini, ya. Ini adalah koefisien kolom kunci. Oke, kemudian keterangannya adalah baris lama dikurang koefisien kolom kunci, kemudian dikali dengan nilai baru baris kunci. Nah, baris lama, ini saya beri tanda untuk baris lama, kemudian koefisien kolom kunci, jangan lupa itu adalah min 40. Selanjutnya, nilai baru baris kunci adalah ini. Ini nilai baru. Nilai baru baris kunci yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, seperti itu cara mencari semua baris, ya, baris-baris untuk S1 dan baris ketiga, baris kedua untuk S1 dan baris ketiga untuk S2. Seperti itu caranya. Jadi keterangannya seperti ini. Jadi baris lama, ini nilai baris lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Jadi dikalikan dulu, ini dikalikan dulu koefisien kolom kunci dengan nilai baru baris kunci. Misalnya gini, min 40 dikali dengan nilai baris baru kunci. Min 40 dikali 0, ya. Maka nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 0, ya. Maka 1 dikurang 0, maka nilai barunya adalah 1. Selanjutnya begitu. Koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Min 40 dikali 1 itu sama dengan min 40. Min 40 dikurang min 40, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya min 40 dikali 0,5. Itu hasilnya adalah min 20, ya. Min 20. Nah, sekarang baris lama min 30 dikurang dengan min 20, hasilnya adalah
min 10. Begitu seterusnya kita kalikan kemudian dikurangi dengan baris lama dikurangi dengan hasil perkalian tersebut. Maka diperoleh hasil seperti ini. Jadi ini min 40 kali 0 itu hasilnya 0, kemudian 0 dikurang 0, 0. Begini juga untuk kolom selanjutnya. Kemudian ini min 40 dikali 0,5 itu hasilnya min 20. Kemudian 0 dikurang min 20 itu hasilnya positif 20 ya. Kemudian min 40 dikali 20 itu hasilnya adalah min 800. Kemudian 0 dikurangi min 800 itu hasilnya positif 800. Nah, cara-cara tersebut sama kita gunakan untuk menghitung baris kedua dan baris ketiga. Seperti itu. Nah, untuk iteration 2 atau perhitungan ulang yang kedua, kita masukkan lagi nilai baru yang kita dapatkan. Itu X1-nya adalah 0, 1, 0,5, 0, 0, dan 0,5, nilai kanannya 20, indeks atau rasionya adalah 40. Ini nilai baru yang kita dapatkan tadi ya, kita masukkan ke sini. Demikian juga untuk baris yang lain, seperti baris Z, S1, dan S2. Kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan tadi di sini. Ini nilai barunya ada yang di bagian bawah ini, baris bawah. Ini yang kita pindahkan untuk iteration 2. Jadi kita kembali lagi mencari kolom kunci. Seperti yang kita lakukan langkah di awal tadi, mencari kolom kunci, kemudian baris kunci. Karena ini nilainya masih ada yang negatif, maka ini dianggap belum optimal. Seandainya pada baris persamaan tujuan ini sudah positif semua, tidak ada angka negatif, itu dianggap sudah optimal. Tetapi karena masih ada angka yang negatif, maka dikatakan belum optimal. Maka kita harus terus melakukan perhitungan. Nah, untuk iteration 2 ini kita sudah temukan kolom kuncinya ada di sini, angka negatif yang terbesar ya. Kemudian baris kuncinya ada di sini. Ini ya. Nah, kolom kunci dan baris kunci sudah kita temukan. Maka X2 ini akan berubah atau berpindah pada baris kunci seperti yang kita lakukan di iteration pertama tadi. Maka angka kuncinya adalah angka 2, titik potong ya. Seperti yang kita dapatkan sebelumnya tadi, angka kunci diperoleh dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, pada iteration 2 ini terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan masih memiliki nilai negatif, artinya penyelesaian belum optimum sehingga harus dilanjutkan ke iteration 3 dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya. Ini yang saya katakan tadi, karena di sini masih ada angka yang negatif pada persamaan tujuan, maka kita akan melanjutkan ke iteration yang ketiga. Nah, coba kita lihat untuk iteration yang ketiga. Jadi untuk mendapatkan nilai-nilai ini, itu kita gunakan metode-metode yang sudah kita gunakan sebelumnya tadi ya. Ini, cara-cara perhitungannya tetap seperti ini, sampai kemudian kita mendapatkan angka-angka ini. Nanti kalian bisa hitung kembali, biar lebih paham. Maka untuk iteration 3 hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat ya. Iteration 3 kita ini saya sorot dengan memberi warna yang berbeda pada persamaan tujuan ini.
ini nilainya sudah tidak ada yang negatif, maka di sini dikatakan pada iteration 3 ini sudah dikatakan optimal. Optimum ya ini. Nah, terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak memiliki nilai negatif, artinya proses perubahan selesai, dan ini menunjukkan penyelesaian persoalan linear programming dengan metode simplex telah mencapai optimum dengan hasil sebagai berikut. X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 10. Ini hasilnya ya. Ini kelihatan juga variabel slack-nya atau apa namanya? Kapasitasnya sudah digunakan semua. Maka S2 itu kelihatan di sini 0 semua ya. Demikian juga S1 dan S3. Itu sudah kapasitas seluruhnya sudah digunakan sehingga ketemu nilainya di sini. Ini kan nilai kanan, maka X1 itu adalah 15, kemudian X2 10. Maka untuk Z maksimum itu nilainya adalah 900 yang kita dapatkan. Karena dari awal kita diminta untuk memaksimumkan fungsi tujuan yang Z sama dengan sekian tadi. Itu kita sudah temukan nilainya adalah 900. Nah, ini perbandingan dari iteration 1 yang belum optimal dan iteration 2 yang belum optimal, dan kita mendapatkan nilai yang optimal pada iteration yang ketiga. Baik, untuk slide yang terakhir ini adalah tugas. Ini kasus 2 dengan 3 variabel. Ini fungsi tujuannya adalah maksimumkan Z sama dengan 60X1 tambah 30X2 tambah 20X3. Dengan kendala, ini variabelnya atau kendalanya ada 3. Yang pertama 8X1 ditambah 6X2 tambah X3 itu lebih kecil atau sama dengan 48. Dan seterusnya, kalian bisa baca dan pelajari tugas ini. Langkah yang kalian harus lakukan ini yang pertama, mengubah persamaan linear programming menjadi bentuk baku. Dan ini fungsi tujuannya. Kalian tinggal masukkan dalam tabel simplex dengan tahapan-tahapan seperti apa yang sudah kita bahas tadi. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini, untuk pokok bahasan metode simplex dalam linear programming, cukup sekian dulu. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan hubungi saya. Kita akan diskusikan atau kita bahas kembali. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim atau dikumpulkan sesuai ketentuan waktunya paling lambat ini ya. Jangan sampai melewati waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.